Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nurul Hikmah Bahari dari kelas Sistem Informasi B24 dengan NIM 241031059. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode dari hashing tersebut. Sebelum masuk ke kode tersebut, kita juga harus tahu apa sih itu hash table, di mana hash table adalah struktur data yang dipakai untuk menyimpan data supaya cepat dicari. Oke, itu. Jadi kita lanjut di sini. Di sini ada namanya, di awal sini ada class hash table, di mana class hash table tersebut adalah kita membuat kelas bernama hashTable. Kelas ini akan menjadi wadah atau objek untuk menyimpan data di dalam tabel hash ini. Ya, ini yang pertama. Oke. Terus yang kedua di sini def init self ukuran. Nah, di sini ya. Definisi ukuran ini, fungsi init ini adalah konstruktor dipanggil saat kita buat objek hashTable. Terus ada ukuran. Ukuran adalah jumlah slot di dalam hashTable tersebut. Sedangkan self table yang ini itu membuat list berisi non sebanyak ukuran. Contohnya, jika ukurannya 5, maka labelnya sama dengan non dan non. Terus di sini ada ini yang keenam, di sini ada def hash, di mana def hash self kunci ini artinya fungsi hash ini dipakai untuk mengubah kunci menjadi angka indeks. Oke. Terus ada or. Nah, ini ada ya, ini di sini ada order x or x itu untuk mengubah huruf menjadi kode ASCII. Contohnya order A sama dengan 65 gitu. Terus ada di sini sum. Sum dalam kurung order ini itu menjumlahkan semua kode ASCII yang dikunci. Sedangkan ini persen self atau ukuran ini supaya hasilnya tidak melebihi ukuran tabel. Misalnya ukurannya 5, maka indeksnya pasti 0, 0, 1, 2, 3, 3 dan 4. Terus kita masuk di fungsi tambahan yang ini, def tambahan self kunci nilai. Dimana kalau ini dipakai untuk mau menambahkan data ke tabel hash. Terus dihitung dulu indeks I hasil dari kunci. Sini bisa dilihat kunci nilai. Terus kita masuk di ini, while self label, dimana itu kalau slot kosong artinya non, langsung disimpan ya. Ini while self label is not non, artinya itu kalau slotnya kosong atau non, langsung saja disimpan. Kalau sudah terisi, bisa kita cek. Jika kuncinya sama, maka cukup update nilai. Kalau jika beda, berarti kita lanjut ke slot berikutnya atau linear probing. Oke. Agar ini di sini kenapa I tambah 1% self ukuran yang ini itu agar kembali ke awal jika sudah mentok di indeks terakhir. Itu. Kalau kita mau menyimpan data, itu kita masuk ke sini, self table I kunci nilai. Kalau kita ingin menyimpan data, kita bisa gunakan kode ini, self table I sama dengan kunci nilai, di mana setelah ketemu slot kosong, simpan data dan bentuk tuple. Nih, kunci nilai ini. Terus kalau kita ingin fungsi cari, kita mau mencari nilai dari kunci tertentu dan menghitung dulu indeks I hasil hash, itu kita bisa menggunakan ini, def cari self kunci. Ini kode-kodenya ini. Ini ada kodenya di sini. Bisa kita menggunakan kode itu. Terus kalau proses pencarian, kalau slotnya kosong, artinya data tidak ada, itu kita menggunakan while self. Ini ya, while self ini, while self table I is not none. Artinya di sini kalau slotnya kosong artinya data tidak ada, dan kalau ketemu kunci yang cocok, kembalikan
nilainya. Dan jika tidak ketemu setelah keliling tabel tersebut, kembalikan ke non. Terus kalau kita untuk mau menampilkan, kita bisa menggunakan ini, def tampilan cell for in range atau self ukuran ini. Kita bisa menggunakan kode ini untuk menampilkan isi tabel dari indeks 0 sampai ukuran min 1. Terus ini selain untuk menampilkan isi tabel, kita juga bisa melihat kunci dan nilai setiap slot. Terus kalau pemakaian kelas hash table tersebut, di sini data hash table 5 ini itu membuat objek dengan ukuran tabel sama dengan 5 slot. Nah, itu. Terus kalau kita ingin menambahkan data, di sini ada hasilnya data tambah struktur data. Itu di situ bisa dilihat data tambah matematika distrik, data tambah arsitektur komputer, data tambah sistem operasi, dan data tambah basis data. Menyimpan 5 data kunci dari ini, bisa dari 5 kode ini itu menyimpan 5 data kunci dan nilai ke dalam hash table. Dan kalau ada tabrakan collision, akan diatasi dengan linear probing. Habis itu ini ada data tampil, artinya kita menampilkan seluruh isi tabel hash dan akan kelihatan di indeks berapa setiap data tersimpan. Kita bisa menggunakan kode itu. Kalau kita mencari data berdasarkan kunci dan menampilkan nilainya, kita bisa menggunakan ini lokasi struktur data. Ini itu kita bisa menggunakan itu dan lokasi basis data. Oke, itu saja penjelasan dari skrip kode pemrograman Hesi. Kesimpulan dari ini semua adalah jika kita ingin menyimpan data pakai kunci, kita bisa mengubah menjadi indeks. Terus kalau terjadi tabrakan, kita bisa menyelesaikannya dengan linear probing atau geser ke slot berikutnya. Terus data disimpan dalam bentuk tuple atau kunci nilai dan kita bisa menambahkan, mencari, dan menampilkan data. Oke, itu saja penjelasan dari kode script ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila bertele-tele atau kurang jelas. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.